Globalisasi membuat jarak semakin tidak berarti. Jadi hukum memainkan alat musik ya dari sisi aktivitas memainkan alat musik itu saja ya atau mengenai alat musiknya sendiri ya, maka boleh-boleh saja atau mubah gitu. Nah, kalau kemudian ada dalil syar'i tertentu yang mengharamkan ya, maka alat musik tersebut haram dimainkan gitu. Nah, kalau kita lihat tentang permainan musik ini, biasanya dalil ini terkait dengan aktivitas lain ya yang menyertai penggunaan alat musik tersebut. Tapi misalkan disertai dengan aktivitas-aktivitas maksiat, maka memainkan alat musik tersebut menjadi haram. Lintas budaya semakin mudah diakses tanpa bisa dibendung lagi dan berakibat norma-norma dan moralitas semakin terkontaminasi. Iya, emang kalau di anak-anak ada fase ya di mana anak kecil itu dulu waktu kita kecil kan begitu ya, nggak mau misalkan robotan kita dimainin sama teman kita, ada yang megang kita pukul, gitu, kita rebut kita pukul. Kalau anak-anak sih wajar kayak begitu, tapi kalau udah remaja sebetulnya udah nggak boleh terjadi ya. Kalau kamu nih sobat muda itu udah nggak pantas tuh main sikat dan hantem gitu kan, lihat ada orang duduk di bangku kamu langsung kamu sikat gitu ya. Ya karena udah makin lama kan harusnya makin dewasa. Jadi kalau dikatakan itu kan biasa, namanya juga remaja, ada kenakalan remaja. Ini nggak tepat loh ya, kamu sobat muda itu nggak pantas nakal kamu. Kalau salah sih wajar lah, tapi kalau sengaja berbuat salah itu yang nggak pantas ya. Dan hanya iman yang sanggup membentengi diri. Pendengar yang budiman, angin sejuk kembali berhembus dengan hadirnya Voice of Islam. Ya, ada di situ yang komunitas dari perkantoran suka datang itu di YIS misalnya, Youth Islamic Center itu memang pulang kerja orang sekalipun udah maghrib gitu ya, mereka ngaji ke sana gitu. Nah, demikian juga dengan misalnya remaja Sunda Kelapa di Masjid Sunda Kelapa itu juga memberikan fasilitas. Nah, di perkantoran sendiri juga sudah mulai ada itu, sehingga ketika mereka merasakan butuh nuansa siraman rohani, mereka mencoba mencari-cari kan gitu. Nah, ini motivasinya sudah lebih kuat. Media Islamnet dan radio kesayangan Anda menghadirkan Voice of Islam. Voice of Islam. Voice of Islam. Halo Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Purwo Ariandi dalam program Voice of Islam, kerja bareng Media Islamnet dengan radio kesayangan kamu. Selama setengah jam ke depan, Voice of Islam akan menemani sobat muda sekalian, tentunya dalam rubrik yang muda yang bertakwa, sebuah rubrik yang membahas masalah anak muda yang sedang tren. Tentunya saya nggak sendiri, kita sudah kedatangan seorang tamu, Ustadz Iwan Januar. Dia adalah seorang penulis buku remaja. Kita kali ini akan mencoba membahas mengenai remaja dan lingkungan hidup. Kita sabar dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Ustadz, banyak orang yang berpikir bahwa agama Islam ini datang cuma ngatur ibadah doangan. Ya kita bisa tahu Islam identik dengan cuma ibadah gitu. Dan selama ini yang dijalankan oleh pemeluk-pemeluknya juga kelihatannya cuma ibadah gitu. Nah, jauh dari perkara kehidupan, jauh dari hal-hal yang mengatur tetek bengek selain ibadah, termasuk lingkungan hidup. Nah, sebenarnya Islam punya nggak sih aturan-aturan tentang lingkungan hidup? Nah, kalau kita lihat bahwa yang namanya umat Islam itu selalu dikategorikan nggak peduli dengan lingkungan hidup. Bisa dilihat bahwa orang Islam tuh biasanya selalu identik dengan jorok. Apalagi di masjid, WC-nya bau, tempat wudunya kotor. Dan bisa kita lihat bahwa kebanyakan kaum muslim ini ya, maaf aja nih Ustadz ya, kadang-kadang kalau misalnya buang air kecil atau buang air besar kadang-kadang itu suka sembarangan Ustadz. Nah, dan juga kita lihat pemukiman, tempat tinggal juga nggak layak. Itu gimana Ustadz kayak gitu Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat muda yang bertakwa, kalau tadi dikatakan sama Kang Adi kayak begitu ya, kok umat Islam tuh kayaknya jorok, nggak peduli lingkungan, paling ibadahnya mungkin rajin. Ini anomali ya, keanehan. Karena prinsip dasar dalam Islam justru nggak begitu. Dalam ibadah saja kalau kita lihat, itu kan diajarkan kita harus bertoharoh, bersuci, bebersih diri. Kalau mau sholat,
harus kita wudhu ya, atau kalau nggak ada wudhu ya kita bertayamum. Kemudian juga yang bersih bukan cuma badan, pakaian kita yang mau sholat, sarung kita, juga tempat sholat kita pun harus terjaga dari najis. Tapi kalau sekarang nih banyak umat Islam kok yang gaya hidupnya jorse alias jorok sekali nih. Sebetulnya bukan begitu ajaran Islam, itu mah penyimpangan perilaku dari umatnya. Karena nggak pantas dong kita sholat menghadap Allah di masjid tapi WC masjidnya bau gitu kan ya, kotor, tempat wudhunya juga udah lumutan segala macam. Ini sebuah penyimpangan, karena Islam itu nggak sekedar mengatur masalah ibadah, tapi sampai ke masalah kebersihan lingkungan pun itu diajarkan. Kalau kita lihat bagaimana Nabi SAW itu kepribadiannya luar biasa. Nabi itu pakainya bukan pakaian yang mahal, tapi selalu yang paling bersih dan paling rapi. Dan juga dikatakan dalam sejarah bahwa Rasul itu adalah orang yang paling wangi. Jadi cinta kebersihan, cinta wewangian, dan juga cinta kerapihan. Dan Rasul SAW juga tidak segan-segan ya untuk menjaga kebersihan rumahnya sendiri. Contohnya beliau mencuci baju, berarti kan baju harus bersih gitu kan ya. Juga para sahabat pun sama, mereka itu orang-orang yang selalu menjaga kebersihan. Dia kalau sekarang ini nih ya, barangkali ada di antara kamu-kamu, moga-moga sih nggak ada nih ya, yang masih punya kebiasaan pipis sembarangan ya. Terus juga barangkali ya kamarnya berantakan banget deh, kayak kapal pecah begitu. Ini bukan lagi waktunya kayak begitu, karena Islam justru agama yang mengajarkan prinsip hidup bersih dan cinta lingkungan. Nah Ustadz, kadang-kadang ya kalau di kalangan remaja nih sobat muda sekalian nih, kadang-kadang ada prinsip nggak apa-apa nggak mandi, yang penting wangi. Aduh, waduh itu amit-amit ya. Kadang-kadang 2-3 hari nggak mandi, yang penting parfum banyak gitu. Iya, itu juga gara-gara iklan sih ya. Jadi nggak sempat mandi, pakai parfum aja. Wah, jorok banget itu ya. Walaupun memang ya mandi itu kan bukan sesuatu yang wajib, kecuali mandi wajib ya. Tapi kita ingat bahwa kebersihan itu bagian dari ajaran Islam ya. Nah, Nabi katakan innallaha thayyibun la yaqbalu thayyiban. Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. Juga Nabi bilang innahu jamilun wa huwa yuhibbul jamala. Allah itu zat yang baik, yang indah, dan juga mencintai keindahan. Ya, termasuk dari bagian keindahan adalah ya kebersihan diri kita dan lingkungan gitu. Coba kita mau sholat aja kan dianjurkan untuk bersiwak, sikat gigi supaya bersih. Bahkan juga makruh kalau kita mau ke masjid makan dulu yang bau-bau gitu kan, ya, jengkol, pete gitu, menebar ya. pesona. Itu nanti bisa mengganggu stabilitas sholat berjamaah gitu ya. Jadi kalau sampai nggak mandi, masya Allah ya, itu apa tinggal di hutan apa gitu ya. Jadi nggak lah, malu sama kambing nih kalau kita nggak mandi. Nah Ustadz, kalau kita lihat ya sekilas, Islam sebenarnya punya nggak sih aturan-aturan yang jelas gitu mengenai lingkungan hidup Ustadz? Karena kan kebanyakan kita berpikir ya Islam ngatur ya cuman ibadah tok, kadang-kadang ya cuman kebersihan ya sekedar mandi gitu, nggak peduli dengan yang namanya mungkin ya pemanasan global, nggak ada itu dah Al-Quran pemanasan global gitu. Ada pemanasan akhirat ya, neraka. Loh, jangan salah ya, kalau kita lihat nih dalam kehidupan Nabi dan juga para sahabat, mereka tuh mengajarkan pertama cinta kebersihan, kedua lingkungan, termasuk di dalam lingkungan adalah lingkungan hidup itu tanaman-tanaman dan juga kepada binatang ya. Pernah Abdullah bin Umar suatu ketika sedang jalan terus melihat beberapa anak muda ini sedang latihan memanah. Itu sasarannya ada seekor burung yang masih hidup. Jadi diikat terus dijadikan sasaran. Jadi setiap kali nggak kena kan nggak tepat kena sasaran, kena badan burungnya jadi cacat tuh. Begitu lihat Abdullah bin Umar lewat semua lari begitu ya, takut. Lalu Abdullah bin Umar mengatakan sesungguhnya ya Allah melaknat orang-orang yang menjadikan hewan sebagai sasaran untuk ya permainan. Artinya ada larangan menyiksa hewan. Coba dulu tuh ngadu jangkrik gitu ya, itu kan. Ngadu ayam, ngadu kambing, ngadu ikan cupang gitu ya. Ini udah penyiksaan ya. Itu juga Nabi pernah bilang ada seorang perempuan yang dia rajin ibadah, tapi masuk dalam neraka gara-gara dia menyiksa hewan, yaitu menyiksa seekor kucing yang dikurung, nggak dikasih makan dan juga nggak dia lepaskan untuk bisa mencari makanan. Ini nggak boleh orang itu sampai menyiksa hewan ya. Melihara boleh, tapi kalau sampai nggak dikasih makan ya, dilepasin juga enggak, itu udah termasuk kategori
dosa. Jadi jolim itu bukan hanya kepada manusia ya. Bukan hanya pada manusia, pada binatang pun itu termasuk kezaliman. Kalau menyiksa, gak ngasih makan, suka mukulin gitu ya. Nah, Nabi juga pernah cerita ada seorang Nabi, kata Rasul SAW, ada seorang Nabi disengat oleh semut. Lalu dia perintahkan orang-orang untuk mencari sarang semut itu dan dibakar sarang semutnya. Langsung Allah menurunkan wahyu menegur Nabi tadi dan mengatakan, apakah hanya gara-gara seekor semut engkau membakar makhluk yang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Subhanallah. Ini kan coba kita kan kadang-kadang suka iseng ya, semut lewat injak gitu ya, matiin gitu. Ini ternyata ada kaitannya dengan perbuatan dosa ya. Oleh karenanya kalau dibilang bahwa Islam nggak mengatur masalah lingkungan hidup, itu salah banget ya. Dalam masalah perlakuan pada hewan diminta supaya diperlakukan dengan sebaik-baiknya, harus penuh peri kebinatangan. Ya. Nyiksa nggak boleh, mau nyembelih saja harus dengan pisau yang tajam. Perbaiki cara menyembelihmu, jangan dengan pisau yang karatan, tumpul, pakai gergaji gitu ya, digesek-gesek begitu. Itu udah penyiksaan ya. Dan juga Nabi SAW melarang para sahabat pada waktu itu memberikan tanda pada hewan dengan besi panas pada bagian muka. Kan kebiasaannya para peternak dulu itu nandain kambing atau sapi atau kuda itu dicap besi panas di muka. Kayak itu zaman koboi ya. Zaman koboi dulu itu Nabi melarang ya, kalau mau cap jangan pada bagian muka. Ya di kaki misalkan atau di badan yang lain, tapi kalau di muka itu terlarang. Ini contoh lagi bahwa Islam itu memberikan sebuah hubungan yang harus baik, jangankan kepada manusia, pada binatang juga sama. Pada lingkungan, sama ya. Nabi SAW itu melarang para sahabat, melarang kaum muslimin untuk buang air kecil dan juga buang air besar di air yang diam, air yang tenang. Kolam renang, sambil berenang pipis ya, anget, bukan sambil menyelam minum air, sambil menyelam buang air kecil gitu ya. Ini nggak boleh loh, itu dilarang oleh Nabi SAW ya. Atau juga kalau bikin MCK itu jangan di kolam, jangan di danau, tapi di air yang mengalir. Ya sungai itu masih bisa ya, atau di laut begitu. Tapi kalau di air yang tidak mengalir itu dilarang oleh Nabi SAW ya. Terus juga Nabi katakan dalam satu hadis ya, kata Nabi, ittaqu al-la'anain. Nabi katakan, takutlah kamu pada dua keadaan yang dilaknat, dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu para sahabat bertanya, wa ma la'anani ya Rasulullah, ya Rasul, apa yang dimaksud dengan dua kutukan atau dua laknat tadi? Kata Nabi yaitu alladzi yatakhala fi tariqin nas aw fi dhillihim. Nabi katakan dua tempat yang dikutuk, dilaknat oleh Allah adalah orang yang buang air di jalan dan di tempat-tempat orang berteduh. Nah, coba di jalan itu kan, di halte, di jalan orang kan coba di jalan BAB, buang air besar gitu kan, lari pagi injak-injak anget gitu. Masya Allah, itu dilaknat loh sama Nabi ya. Terus di tempat orang berteduh, di halte tadi ya. Hujan kan pengen neduh, bau pesing. Wah, ini kok WC pindah ke sini. Nah, ini dilaknat ya sama Nabi SAW. Itu masalah kebersihan lingkungan. Ini jangan sampai orang-orang itu, khususnya kaum muslimin, melakukan tindakan-tindakan yang merusak lingkungan dan merugikan orang lain. Harusnya halte atau mungkin pohon-pohon yang rimbun ya. Orang bisa berteduh, orang jadi jijik ya. Karena situ banyak kotoran segala macam begitu. Dan juga apalagi sampai merusak lingkungan ya. Dalam satu hadis nih dikatakan oleh Imam Muslim, pernah Rasul sedang duduk lalu dilewat ada jenazah yang akan dibawa ke pemakaman. Rasul lalu bersabda, kata Nabi SAW dengan mengatakan di sini bahwasanya dikatakan oleh beliau dengan hadisnya adalah wal mustarih wal mustarahun. Kata Nabi bahwa ada yang beristirahat dan ada yang diistirahatkan. Terus para sahabat bertanya, Rasulullah, apa yang dimaksud dengan mustarih dan mustarah? Nah, kata Nabi, al-abdu al-mu'min yastarihu min nasabid dunya wa adzaha ila rahmatillah. Kata Nabi, orang beriman kalau dia meninggal maka dia diistirahatkan, dibuat tenang dari berbagai macam ujian hidup, kesulitan hidup di dunia, dan dia akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. ya, rest in peace. Kalau kata orang boleh bilang rest in peace ya. Ini tapi kalau mukmin. Gitu. Jadi kalau mukmin
Dia meninggal, istirahat, mendapat rahmat Allah, nggak lagi mendapatkan kesulitan di dunia. Nah, kalau yang mustarah itu, yang merasa tenang apa? Yaitu wal abdu al fajir yastarihu minhu al ibad wal bilad was syajar wad dawab. Nabi katakan kalau orang yang fasik, suka berbuat keji, maksiat, ya, orang kafir, termasuk dia yang suka merusak lingkungan, kata Nabi, kalau dia mati, maka sesama manusia merasa tenang. Ya, tanah juga merasa tenang. Ya, tanaman-tanaman merasa tenang, bahkan hewan pun merasa tenang. Ya, tuh. Jadi artinya apa? Bahwa orang yang suka merusak lingkungan, menyiksa hewan, merusak tanaman, itu orang-orang yang fajir, orang-orang yang suka berbuat keji. Jadi Islam itu punya pandangan yang sangat luas sekali, bahwa merusak lingkungan bukan sekedar merugikan orang di dunia, tapi pelakunya itu mendapatkan sanksi yang setimpal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu Ustadz, yang namanya Islam tentu punya sistem yang berbeda. Ideologi Islam itu mempunyai konsep yang berbeda dengan ideologi-ideologi lain tentang lingkungan hidup. Nah, seperti apa itu? Tentunya kita nggak akan membahas dulu, tentu kita akan bahas setelah selingan yang berikut ini. Tetap setia di Voice of Islam. Teguhmu membangun ummah, pendirianmu membela maruah, tafakurmu menambah hidayah, dikaulah remaja yang sempurna. Usia mudamu hanya sekali, penuhilah ia dengan berbakti. Ajaran Rasul hendaklah diikuti, perintah Allah wajib dipatuhi. Bersyukurlah atas rahmatnya, bersabarlah dengan dugaannya, bertakwalah dirimu kepadanya, pahala berganda ganjarannya. Andai nafsu dapat kau tahan, tangisanmu hanya kerana Tuhan, hatimu terpaut pada rumahnya, nikmat syurga akan kau rasa. Teguhmu membangun ummah, pendirianmu membela maruah, tafakurmu menambah hidayah, dikaulah remaja yang sempurna. Usia mudamu hanya sekali, penuhilah ia dengan berbakti. Ajaran Rasul hendaklah diikuti, perintah Allah wajib dipatuhi. Perjalananmu masih jauh, wahai adikku, aturlah langkah, gunalah kelebihan yang ada demi keagungan agama dan bangsa. Bersyukurlah atas rahmatnya, bersabarlah dengan dugaannya, bertakwalah dirimu kepadanya, pahala berganda ganjarannya. Andai nafsu dapat kau tahan, tangisanmu hanya kerana Tuhan, hatimu terpaut pada rumahnya, nikmat syurga akan kau rasa. Bersyukurlah atas rahmatnya, bersabarlah dengan dugaannya, bertakwalah dirimu kepadanya, pahala berganda ganjarannya. Andai
Masih Anda ikuti Voice of Islam. Jangan kemana-mana, ikuti acara ini hingga tuntas nanti. Voice of Islam, persembahan media Islamnet dan radio kesayangan Anda ini. Voice of Islam, Voice of Islam, Voice of Islam. Masih di Voice of Islam, kerja bareng media Islamnet dengan radio kesayangan kamu ini. Tentunya masih bersama saya Purwaryandi dan Ustadz Iwan Januar. Kita sedang bahas mengenai remaja dan lingkungan hidup. Tadi Ustadz sudah sempat disinggung sedikit mengenai perbedaan ideologi Islam dengan ideologi-ideologi lainnya dalam masalah lingkungan hidup. Nah, ini bedanya pandangannya itu apa, Ustadz? Nah, beda banget ya. Kalau Islam itu asasnya adalah iman, adalah tauhid. Orang cinta kebersihan itu karena dia tidak mau mendapatkan dosa. Ya, misalkan orang pernah Nabi SAW itu melewati satu kuburan, kemudian Nabi mengatakan bahwa di antara penghuni kubur ini ada yang diazab oleh Allah karena tidak pernah bersih ketika istinja. Jadi kalau pipis nggak pernah cebok. Masya Allah. Ini coba nih, sobat muda bagi yang cowok. Kan kalau udah kebelet nggak ada WC Di mana-mana. di mana aja nggak cebok kan, langsung tutupin celana. Ini Nempel ke celana lagi. nempel ke celana kan, itu belum lagi secara medis kan, penyakit tuh, Penyakit. itu kan karena kotor ya. Tapi kalau seorang muslim, prinsipnya bukan asas manfaat, asas tauhid, keimanan kepada Allah. Itu oke lah, orang lain mungkin nggak ribut, tapi Allah mengetahui. Gitu kan, mungkin dia nggak ketahuan ketika buang air kecil di halte gitu kan. Tapi Allah kan maha tahu dosa begitu kan. Kalau dalam ideologi kapitalis ya, itu menjaga lingkungan itu karena asas manfaat. Artinya ketika dirasakan lingkungan hidup itu bermanfaat, udah jaga betul-betul. Kayak sekarang kan orang ribut global warming nih, pemanasan global. Katanya es di kutub itu udah mencair, jadi air laut sudah meningkat dan banyak kawasan-kawasan pantai yang terendam oleh air laut, banyak pulau-pulau yang mau tenggelam katanya begitu kan. Udah gitu hawa jadi panas. Itu kan asas manfaat. Dulunya siapa yang merusak lingkungan? Nah, para pengusaha kapitalis kan, bikin pabrik, limbah dibuang sembarangan, hutan ditebang gitu. Bukan cuma di Indonesia, tapi di Eropa, Amerika sama semua seperti itu. Yang namanya kapitalisme, ketika dia ngomong sesuatu itu pasti pertimbangannya cuma manfaat. Nah, sekarang orang baru ribut, kenapa nggak dari dulu-dulu coba? Orang bicara masalah pemanasan global, bicara masalah kerusakan lingkungan. Kenapa? Karena merasa ya dulu nggak butuh, dulu nggak penting. Sekarang nih baru ribut gitu kan, pemanasan global, efek rumah kaca gitu kan, juga pembahasan emisi gas buang. Padahal harusnya yang menjadi pertimbangan bukan manfaat atau kerugian, tapi bicaranya adalah bagaimana nih pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kita. Apakah yang kita kerjakan ini merusak alam, merusak lingkungan, merusak kita, merusak binatang, ataukah tidak? Padahal kalau ini dijadikan sebagai landasan, insya Allah orang nggak akan ribut-ribut masalah kerusakan alam, pemanasan global, atau efek rumah kaca. Karena meyakini seorang muslim itu dia yakin hidup harus bisa menjaga dirinya, sesamanya, dan juga lingkungan agar tidak mendapatkan kerusakan. Itu yang membedakannya. Jadi mau orang dapat duit atau enggak, kalau kita pikirnya dapat pahala atau dosa enggak. Kalau sekarang kan mikirnya manfaat mau dulu, enggak lagi bicara masalah akhirat. Itu bedanya tuh. Nah, Ustadz, kalau kita lihat kesimpulannya Islam itu mengukur segala sesuatu berdasarkan tauhid, berdasarkan keimanan kan. Nah, kalau kapitalis atau selain Islam itu tentu berdasarkan manfaat. Ustadz, kalau kita lihat bahwa ya Islam orang nggak kebayang juga ya kalau misalnya Islam itu berdasarkan kepada tauhid atau keimanan. Nah, gimana kalau misalnya masalahnya itu masalah yang benar-benar baru, Ustadz? Misalnya mengenai masalah nuklir atau bocornya nuklir, limbah nuklir, atau kayak tadi emisi gas kaca, emisi kendaraan bermotor. Nah, itu kayak gimana, Ustadz? Islam memang ngatur yang gituan juga, Ustadz? Oh iya dong, namanya juga datang dari Allah. Islam gitu loh, gitu ya. Jadi kalau dalam Islam itu Allah katakan wanzana alaikal kitabat tibyanan likulli syai'in. Kami turunkan Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Di Al-Quran nggak ketemu, ada di hadis. Terkait dengan masalah kerusakan lingkungan, Allah udah jelas katakan ya, la tufsidu fil ard. Jangan berbuat kerusakan di muka bumi, baik dengan dosa ataupun dengan pengerusakan alam begitu.
Dalam surat Ar-Rum Allah juga bilang, "Zaharul fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas." Nampak kerusakan di daratan, di lautan karena perbuatan tangan manusia. Ya bila apa? Bil ma'asi wa dzunub, karena manusia berbuat dosa dan berbuat maksiat. Yang merusak lingkungan, nyiksa hewan, ya, membunuh hewan, merusak habitat mereka. Itu maksiat di hadapan Allah, gitu ya. Dan terlebih lagi juga Nabi katakan la dharara wala dirara. Oh, jangan sampai muslim itu ya atau umat manusia pada umumnya mengadakan sesuatu yang membahayakan lingkungan. Kayak misalkan ini lagi musim flu burung ya. Orang punya peternakan ayam tengah-tengah kampung. Coba itu kan. Kalau nggak ada flu burung aja kata bayang baunya kan kayak apa. Ah, gitu baunya. Udah juga limbahnya kan. Iya. Nah, yang namanya limbah tai ayam itu kemana-mana kan. Ya enak aja itu ayam mencelok di rumah orang ya sambil ngasih sesuatu yang hangat begitu kan. Tapi pas bagian disembelih nggak dapat jatah dagingnya. Nah, apalagi begitu muslim flu burung itu mudorot bahaya. Dalam masalah limbah nuklir pun sama. Orang boleh punya nuklir. Umat Islam tuh ya bahkan harus punya nuklir untuk pengembangan teknologi bahkan juga persenjataan. Tapi harus dijaga jangan sampai menimbulkan bahaya atau mudorot ya. Jangan sampai terjadi kebocoran dan lain sebagainya. Jadi selain masalah ibadah juga ada unsur bahaya yang ini juga memang dilarang oleh agama Islam. Jangan sampai ini kita menciptakan sesuatu yang membahayakan atau saling membahayakan orang lain. Nah, Ustaz, kalau kita lihat bahwa Islam banyak memberikan kepada kita ini pandangan-pandangan ya, aturan-aturan untuk menjaga tidak hanya pada diri kita tapi juga menjaga lingkungan, baik itu berupa lingkungan hidup ataupun hewan. Nah, sebenarnya siapa sih yang wajib menjaga ini, Ustaz? Tentu yang pertama kita pribadi nih. Makanya buat sobat muda nih di rumah jaga kebersihan deh. Apa kamar mandi? Ah, itu sikat bersihinnya sampai lumutan ya. Tempat-tempat aja buat 3M. Nah, Apa tuh menguras, mengubur, satu lagi apa? Ya menutup. Nah, itu betul memang karena sarang nyamuk Aedes aegypti. Itu sikap seorang muslim. Sampah buang pada tempatnya, habis makan buang tempat sampah. Kalau kita lagi di kendaraan umum nggak ada tempat sampah, kita simpan aja dulu, kita pegang dulu sampai temu tempat sampah, baru kita buang. Ini saya lihat kebiasaan ya di jalan tol, mobil ngebut, buang sampah, gitu kan. Kulit pisang, gitu kan, kulit lontong, kulit durian, gitu kan. Bener loh itu ya. Jadi enak aja tuh buang sampah di tengah jalan coba kan, tengah jalan tol lagi. Coba itu udah kebiasaan. Kita pribadi udah harus jaga nih. Kemudian apalagi lingkungan. Ya kamu punya kamar tidur kan, jaga tuh kebersihan, ganti spray misalkan ya kan. Ya sebulan sekali lah kalau nggak sekali nggak gitu kan. Kecuali kalau ngompol ganti gitu kan. Terus dijemur ya. Selain supaya kasurnya mengembang lagi, juga membunuh ya ini kan bibit penyakit. Tahu kan ada tank baja tuh. Nah, kayaknya sih udah jadi kebiasaan Ustadz kalau kamar-kamar kebanyakan sobat muda sekalian ini kayak abis kena tsunami Ustaz. itu nggak peduli yang ikhwan ataupun yang akhwat Ustaz. Biasa kayak gitu. Ya. Itu bukan gaya hidup muslim tuh. Tuh bersihan pribadi, mandi tiap hari ya. Kalau ingat Ustaz. Sikat gigi nih gitu. Terus apa lagi misalkan? Nah, pakaian dalam gitu ya. Jangan pakai underwear udah seminggu gitu ya. Itu dan berikutnya adalah negara harus menjaga supaya bisa mengontrol masyarakat supaya tetap tertib dalam kebersihan lingkungan. Nah Ustadz, yang terakhir tentunya ada masukan nggak buat kita nih sobat muda sekalian nih yang masih pada males, saya yakin gitu. Masih banyak di mana-mana sobat muda sekalian nih males. Kadang-kadang itu kebawa-bawa bukan hanya ketika sekarang ini Ustadz, sampai nanti sudah berkeluarga, sudah punya anak itu kebawa-bawa dan juga bisa jadi ntar anaknya mengikuti. Waduh. Gaya orang tuanya mengatur gitu. Ya, ini makanya tipsnya nih harus dimulai dari sekarang ya. Ingat bahwa kita menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat bukan semata-mata supaya kita sehat doang, tapi ada hitung-hitungan pahala dan dosa di hadapan Allah. Innallaha jamilun wa huwa yuhibbul jamala. Allah itu zat yang indah dan menyukai keindahan. Makanya harus jaga kebersihan. Jadi mulai dari sekarang, kamu perhatikan deh, sepatu kamu cuci itu kan, kaos kaki kamu ya seminggu ganti berapa kali. Lalu pakaian dalam, ya kamar tidur, buku-buku disimpan pada tempatnya ya. Sampah-sampah juga disiapkan tempat-tempat sampah supaya orang terbiasa buang sampah tidak sembarangan. Terus yang kedua ya lingkungan tempat kita tinggal.
kita koordinasi lah dengan RT RW setempat supaya misalkan ya ada kerja bakti, ikut tuh kamu kalau udah kerja bakti, jangan malah main kemana, ikut kerja bakti kalau bisa gitu kan, bantu supaya bersih. Dan juga kemudian ini kita sih berharap supaya negara memperhatikan, karena nggak mungkin lingkungan kita bisa survive ya kalau tidak ada penerapan hukum-hukum Islam, karena cuma hukum Islam yang secara tegas menciptakan dan mengatur kebersihan lingkungan dan juga keselamatan lingkungan. Makanya negara juga kudu peran serta dalam hal ini. Itulah kira-kira. Moga-moga bisa dilakukan, itu pasti bisa dilakukan. Oke, sobat muda sekalian, kita juga menampung usulan-usulan kamu semua, baik usulan-usulan rubrik atau usulan pembahasan atau masalah-masalah yang ingin kamu bahas. Jangan ragu, jangan sungkan, kirimkan saja surat ke radio kesayangan kamu ini, atau kamu juga bisa langsung SMS ke kita, yaitu ke 085694924411, atau kamu juga bisa kirimkan email ke mediaislamnet@yahoo.com, atau kamu juga bisa buka di website kita, yaitu di www.gaulislam.com. Saya Purwa Ariandi dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih pada Ustadz Iwan Januar. Sama-sama. Terima kasih juga kepada kamu semua sobat muda sekalian yang sudah setia mendengarkan acara ini, acara Yang Muda Yang Bertakwa dari awal hingga akhir. Pesan dari kita itu, sampaikan apa yang kamu dengar ke teman-teman kamu semua. Insya Allah itu akan menjadikan pahala bagi kamu sebagai sumbangsi kamu dalam dunia dakwah menyampaikan Islam. Dan besok insya Allah Voice of Islam akan hadir kembali, tetap pada waktu yang sama, gelombang yang sama. Mari menimbang masalah dengan syariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Info teknologi. Berikut info teknologi dari konsultan komputer Purwa Ariandi. Info teknologi. Sobat muda yang beriman, sekarang ini sedang musim hujan. Di mana-mana hujan, di seluruh Indonesia hujan. Nah, kalau musim hujan, hati-hati, bukan apa-apa. Kadang-kadang yang namanya kilat atau geledek atau petir itu suka ikut nimbrung. Selain bahaya, juga tentu bikin kamu deg-degan, was-was. Nggak hanya takut kena kepada diri kamu, tapi juga kena peralatan elektronik lainnya. Nah, biasanya jarang sekali sesuatu itu tersambar langsung oleh kilat. Tetapi biasanya kilat menyambar dekat sekali dengan benda-benda logam atau peralatan-peralatan yang mengandung listrik, yang dia berfungsi sebagai konduktor. Nah, kilat itu bisa merambat melalui jaringan listrik, telepon, yang dengan kecepatan setara gelombang tsunami. Nah, apa yang bisa kamu lakukan supaya peralatan elektronik kamu aman dari kilat? Jangan sampai kamu lagi pakai komputer, tiba-tiba komputer kamu hangus tersambar petir. Nah, yang pertama adalah menggunakan surge protector atau pelindung kejutan listrik tegangan tinggi. Nah, komponen ini berfungsi untuk menghambat kejutan tegangan tinggi seperti petir atau kilat. Kedua, jika kilat benar-benar besar, sebaiknya matikan jaringan listrik, cabut semua peralatan listrik kamu. Selanjutnya adalah tentu cabut antena TV, baik kamu pakai antena luar ataupun kamu pakai parabola dan lain sebagainya, cabut semua. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Khawatir gara-gara kurang satu dicabut, peralatan elektronik kamu akan hancur berantakan. Selanjutnya tentu cabut kabel telepon kamu. Nah, yang tidak kalah penting adalah perhatikan instalasi listrik di rumah. Apakah memiliki ground atau ardo yang baik? Dengan ground atau ardo yang baik ini, insya Allah itu akan melindungi setidaknya jaringan listrik di rumah kamu terhadap sambaran kilat. Dan juga jangan berada di tempat terbuka. Dan yang terakhir adalah jangan berada di dekat logam yang tinggi seperti tiang listrik, tiang antena, atau kamu berdiri di atas gunung. Insya Allah ini akan melindungi diri kamu dan peralatan-peralatan elektronik kamu dari sambaran kilat. Info teknologi. Demikian tadi Voice of Islam. Semoga hikmah yang terkandung bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin. Ya Robbal Alamin. Kembali bisa Anda dengarkan Voice of Islam. Menghadirkan topik-topik seputar kehidupan kita esok hari di waktu dan gelombang yang sama.